Kebaikan hatinya sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk memakmurkan hidupnya sendiri-sendiri. Ini sebenarnya konsep dari Satrio Piningit yang sebenarnya memiliki budi luhur menerima siapapun yang datang di bumi Nusantara ini, selama membawa kebaikan. Dan semuanya diterima. Bahkan ajaran apapun diterima di sini. Selama masih bisa membawa kebaikan untuk bersama. Nah, dari kebaikan menerima siapapun yang masuk di Nusantara inilah yang justru kebaikan itu dimanfaatkan, disalahgunakan. Dan akhirnya ingin menguasai apa yang ada di bumi Nusantara ini. Sebagai contoh, negeri ini kan tidak kekurangan apa-apa. Kalau dibilang kaya, kayanya luar biasa, melebihi negeri-negeri yang lain. Hasil buminya juga luar biasa. Tetapi kalau kita dalam kekurangan, itu kan ya lucu. Berarti yang salah itu siapa kan gitu. Yang salah di sini siapa kan? Ya kita sendiri yang tidak mau menjaga apa yang ada di negeri kita sendiri. Ibarat kita itu punya lahan, menanam padi, ingin makan beras, harus beli. Nah terus hasilnya kemana kan gitu? Kok kita harus beli kan? Inilah kebaikan yang disalahgunakan. Bahkan sekarang yang menyalahgunakan itu bukannya orang-orang luar, anak cucu negeri kita sendiri. Karena apa? Sudah merasa bahagia dengan kesenangannya, sehingga tidak memikirkan yang lainnya, tidak memikirkan nasib saudara-saudara yang lainnya. Ya kalau negeri kita ini seperti ini, ya selumprah-lumprah saja. Wong satrio-satrionya nggak sadar kok. Karena dari pedoman hidupnya yang dahulu, kalau kesatria dahulu, oh saya berani tangguh, memiliki pendirian yang luar biasa, tidak mudah terpengaruh, memiliki keimanan yang mumpuni, memiliki konsep kehidupan yang luar biasa. Tetapi kalau satria-satria sekarang kan mencari kesenangannya sendiri-sendiri. Dari 1000, mungkin 100 yang benar-benar memahami nasib negerinya. Yang 900 ini, nah itu yang harus kita paham. Makanya kebaikannya itu sering disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oleh pencuri-pencuri yang mencuri di rumahnya sendiri. Ya, ini lucu kan? Ada pencuri masuk, malah kerjasama, dikasih jalan untuk mengambil. Jadi yang enak kan pencurinya, yang masuk ini sudah dikasih jalan, diterima, disuruh ngambil apa yang ingin diambil.
Nah, karena apa? Yang punya rumah ini nggak sadar dengan rumahnya sendiri, nggak sadar kalau rumahnya lagi dicuri. Ya, kalau bisa kembali ke kesadaran diri, ya nggak mungkin kecurian, kemalingan itu nggak mungkin. Di saat kekurangan apa-apa teriak-teriak, di saat dicuri malah dikasih jalan. Lah kan ya lucu itu kalau kita cermati, kalau kita pahami gitu. Makanya para ksatria piningit ini harus bangkit, harus bangun. Rasa cinta kepada Ibu Pertiwi ini harus bangkit lagi pada anak cucu bumi Nusantara. Ajaran-ajaran leluhur itu harus bangkit lagi. Kalau ingin negeri ini makmur, kalau ingin tidak ada kekurangan di negeri ini, kalau ingin seluruh hasil negeri ini bisa dinikmati oleh rakyatnya, oleh masyarakatnya. Tapi kalau mencari jalan sendiri-sendiri, kita tidak bisa berharap. Kita tidak bisa berharap. Di saat ada orang-orang ingin memperjuangkan Ibu Pertiwinya, justru yang memusuhi itu ya saudara-saudaranya sendiri yang merasa sudah senang, sudah menikmati hasil dari menolong para pencuri ini tadi loh, untuk mengasih jalan ini tadi. Makanya ada sesepuh ataupun leluhur kita itu pernah berbicara, musuh terbesarmu adalah saudaramu sendiri. Ya mereka-mereka itu yang tidak sadar diri, yang tidak tahu diri dengan Ibu Pertiwinya sendiri. Makanya orang baik di negeri ini susah. Orang jujur hancur. Karena apa? Ya pasti bertentangan dengan orang-orang itu. Namanya baik dan buruk itu hanya pengucapan. Jadi semoga saja jiwa-jiwa Satrio Piningit ini benar-benar lepas dari pingitannya dan bisa kembali memperjuangkan Ibu Pertiwinya dan tidak mudah diperdaya kebaikannya oleh oknum-oknum yang lainnya. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.